Shalom jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali di ibadah raya pada hari ini. Kita selalu bersyukur atas kemurahan dan kasih Tuhan saja kita bisa hidup sampai hari ini. Mari kita menghormati kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita bersama dengan keluarga kita. Kita mau memuji kebesaran Tuhan, kita mau agungkan Dia, Dia layak untuk dipuji, dimuliakan, diagungkan. Sebab Dia Allah yang besar, Dia Allah yang agung, Dia Allah yang mulia. Haleluya, haleluya, haleluya. Hati kami untuk memuji kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, for the Lord God Almighty reigns. Haleluya, haleluya.
Engkau yang layak Tuhan, kami sembah, kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan. Engkau Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan, Allah yang hidup, Allah penolong kami, Allah penjaga kami, Allah sumber kehidupan buat kami. Kami datang dengan penuh pengucapan syukur dan terima kasih Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada sampai hari ini, semua karena anugerah dari Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami akan beribadah. Tuhan kuduskan kami, ampuni semua dosa dan salah kami. Dan Tuhan urapi kami masing-masing dengan urapan Roh Kudus. Kami mengimani Tuhan, melalui ibadah kami pada pagi hari ini, kami semua mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Kami mengalami jamahan Tuhan, kami mengalami lawatan Tuhan. Dan karena firman Tuhan ada di dalam ibadah kami pagi hari ini, itu baik buat hidup kami sekarang maupun di masa yang akan datang. Hadirat-Mu Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kami percaya, kami beriman, kami terberkati melalui ibadah kami pada pagi hari ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, kami mau dengar firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus, Allah yang dahsyat, Allah yang besar, Allah yang mulia. Kita angkat pujian kita, biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, kasih setia Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Amin. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi. Katakan, biarpun gunung-gunung beranjak, biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang sekali lagi katakan, tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biar bumi akan berlalu, kita tetap percaya Tuhan Yesus Kristus. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirman
difirmankannya pasti akan digenapi. Shalala, shalala, aku cinta Yesus. Shalala, Yesus cinta saya. Shalala, shalala, aku cinta Yesus. Shalala, biar bumi akan berlalu, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalala, aku cinta Yesus. Shalala, angkat lagi. Shalala, aku cinta Yesus. Shalala, aku cinta Yesus. Yesus cinta saya. Ku jatuh cinta pada Yesus, haleluya. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, Kau Rajaku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, Kau Allahku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus, katakan hanya Yesus. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, Kau Rajaku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, Kau Allahku. Oh hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasih. Oh hanya Yesus, oh hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan yang meriah. Puji Tuhan, Yesus adalah kekasih jiwa kita, amin. Puji Tuhan. Kita dengan sungguh-sungguh mempersiapkan hati kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Hanya Dia satu-satunya Tuhan yang selalu menolong kita. Mari puji Dia dengan sungguh-sungguh. Dan kita semua pasti diberkati melalui firman Tuhan pada hari ini. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi.
tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Percayalah bahwa Tuhan pasti menolong kita. Katakan dengan sungguh-sungguh. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, oh, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena, katakan dengan sungguh-sungguh, Tuhan pasti menolong kita. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak
jatuh tanpa seizinmu. Selalu menolongku, amin. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, peliharaku seumur. Dia mengenyangkanku, dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Sekali lagi katakan, dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kami percaya Tuhan, pemeliharaan Tuhan sempurna dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan selalu menolong dan menjaga kami. Engkau mengenyangkan kami dan memelihara kami seumur hidup kami. Dan hari ini kami akan menerima kebenaran firman Tuhan. Kami dikenyangkan oleh firman Tuhan yang menguatkan kami dan keluarga kami. Kami terima firman Tuhan dengan penuh sukacita. Diurapi dan diberkati Bapak Gembala yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kuasa Allah bekerja di dalamnya. Dan kami semua, umat-Mu, diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas hidup kami seperti di surga. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ajakan untuk mendekat dan intim dengan Dia. Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13. Tidak usah buka Alkitab, saudara pasti hafal. Always benar ini. Matius pasal 6 ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Karena itu berdoalah demikian. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hebat. Bahan khotbahnya sudah hafal semua. Luar biasa. Saudara, dalam perspektif teologis, doa merupakan sarana yang Tuhan siapkan untuk kita berkomunikasi dengan Dia. Jadi Tuhan sudah menyiapkan alatnya. Bagaimana caranya kita berbicara kepada Allah? Bagaimana caranya kita berkomunikasi dengan Allah? Tuhan sudah kasih tahu, caranya adalah doa. Jadi Anda mau berkomunikasi dengan Tuhan dengan cara apa lagi kalau Tuhan sudah siapkan caranya yang paling sederhana. Karena itu saya percaya tidak ada seorang pun yang tidak bisa berdoa. Semua kita pasti bisa berdoa. Sama seperti saudara bisa ngobrol, ngomong dengan suami, istri, anak. Demikianlah kita dengan Tuhan, karena Tuhan adalah pribadi. Barang siapa ingin berkomunikasi dengan Tuhan, doalah sarana. Doa menjadi sesuatu yang penting dan sangat strategis dalam hidup orang percaya. Kenapa disebut strategis? Karena banyak hal dalam hidup kita, saudaraku sekalian, kita mau melakukan apa, kita mau melakukan ini, itu, dan lain sebagainya, kita membangun tata caranya, bagaimana cara melakukannya, strateginya. Ternyata doa adalah strategi yang paling baik ketika kita akan menjalani hidup kita. Ya. Ketika kita akan memutuskan segala sesuatu, maka doa itu bisa menolong kita. Alkitab banyak berbicara tentang doa. Alkitab menyebutkan, menceritakan tokoh-tokoh Alkitab yang berdoa. Bahkan Alkitab juga menceritakan tentang Yesus yang berdoa.
Bahkan dikatakan ketika Yesus ada di sorga, Yesus pun bersyafaat. Salah satu hal yang dikerjakan Yesus di sorga adalah bersyafaat, berdoa. Berdoa untuk siapa? Untuk saya dan saudara. Nah, kalau Yesus saja berdoa untuk saudara, kenapa Anda, kenapa saudara dan saya tidak berdoa? Jadi Alkitab banyak berbicara, memberikan ruang tentang doa. Tetapi kenyataan yang dihadapi adalah doa seringkali disalahgunakan oleh umat Tuhan. Kenapa disalahgunakan oleh umat Tuhan? Karena dalam doa umat Tuhan kadang-kadang memaksakan kehendak, mau ngatur Tuhan. Jadi kadang-kadang orang percaya menyalahgunakan dengan cara memaksakan kehendak. Mereka berkata, Tuhan pokoknya. Nah kalau sudah pokoknya itu sudah repot. Kalau pokoknya itu artinya bukan kehendakmu yang jadi, tapi kehendakku yang jadi. Itulah cara umat Tuhan menyalahgunakan doa. Mereka mengatur Tuhan. Mereka berkata, Tuhan begini. Tuhan ngomong, yang jadi Tuhan itu gua apa lu? Cuman Tuhan yang ngomong langsung aja, tapi Tuhan pasti pikir begitu. Yang jadi Tuhan itu saya apa kamu? Kok kamu ngatur saya? Umat Tuhan kadang-kadang merampas otoritas Allah, memperalat Allah untuk kepentingannya. Cuma kalau saudara mau pergi kemana-mana, Tuhan jagai rumahku Tuhan. Jadi Tuhan tidak lebih hanya sebagai seorang satpam. Betul. Tuhan jagai suamiku. Emang Tuhan bodyguard apa? Salah doa begitu? Enggak salah juga sih. Cuman kalau doa hanya begitu saja, itu sama dengan kita sedang memperalat Tuhan. Karena doa isinya bukan hanya minta tolong, tapi doa isinya banyak hal, saudara sekalian. Nanti kita akan lihat dari doa Bapa kami itu apa yang ada di dalamnya, mengapa kita harus berdoa. Kalau pertanyaannya mengapa kita harus berdoa, dan kemudian kita lihat dari doa Bapa kami, maka kita akan melihat ini, mengapa kita harus berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Kalau kita berdoa, maka kita punya hubungan kasih yang hangat dan kudus dengan Bapa di surga. Orang yang berdoa punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Perhatikan kata-kata Bapa kami yang di surga. Sebutan Bapa itu hanya ada di dalam kekristenan. Agama-agama lain mana ada yang nyebut Tuhannya Bapa? Ya. Kadang-kadang orang Kristen aneh juga. Bapa kami di surga, tetapi katakan babi gue yang di surga. Boleh. Ada teman saya yang panggil Tuhan Yesus, kalau berdoa dia berkata Papa. Dia panggil Yesus Papa. Kalau Brian panggil Yesus Daddy. Ya, boleh saja. Kalau orang Jawa bilang Pak E, itu adalah hubungan kedekatan. Jadi betapa intimnya sebetulnya Tuhan mewahyukan dirinya kepada umat percaya. Ketika kita berdoa, maka hubungan kasih kita dengan Tuhan begitu hangat. Maka tidak ada tempat untuk kesepian, loneliness. Problem yang dihadapi oleh banyak orang adalah loneliness. Maka orang yang berdoa Bapa kami yang di surga, dia punya hubungan dengan Tuhan, maka dia berkata, aku tidak kurang apa-apa. Karena kasih Kristus memenuhi hidup. Anda tidak kurang. Ada orang yang kurang kasih dari suaminya, tapi begitu dia doa sama Tuhan, hatinya limpah dengan kasih. Kok kamu yang habis? Ada dua kemungkinan, hatinya dia sepi atau dia menyuarakan suara istrinya. Evangelis Renggil Tasohin. Mantap. Anda tidak kekurangan lagi. Anak-anak mungkin karena kesibukan papa mamahnya, dia merasa agak kurang perhatian. Tapi ketika engkau berdoa, sibuk berdoa dengan Tuhan, maka hatimu yang kurang itu dipenuhi dengan kasih. Ada suami-suami yang mungkin kurang perhatian dari istrinya, karena istrinya sibuk, arisan lah, shopping lah, mall, macam-macam lah, manicure, pedicure, sampai lupa masak untuk suaminya. Tapi orang yang dekat dengan Kristus tidak pernah dia mikir untuk mendua hati, karena hatinya penuh dengan kasih Kristus. Sederhana sebetulnya. Percayalah kalau orang selingkuh, orang melakukan hal yang begitu-begitu itu karena hatinya kurang kasih. Hubungannya dengan Tuhan tidak beres. Yang kedua, datanglah kerajaanmu, jadilah
kehendak-Mu. Maka orang yang berdoa, maka kerajaan surga datang ke bumi dan jadi kehendak Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di surga seperti di rumah tanggaku. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di surga seperti di tempat pekerjaanku. Jadi artinya ketika aku berdoa, tempat pekerjaanmu akan suasananya suasana surga. Rumah akan suasana surga ketika aku berdoa. Ya. Karena banyak rumah suasananya bukan suasana surga lagi, suasana neraka. Bayangkan, belum akhir zaman sudah merasakan neraka. Mari kita rubah. Biar kita merasakan surga di dalam rumah tangga kita, di keluarga kita. Contohnya itu keluarganya Wahyu dan Vina, itu surga. Bulan madu setiap hari, madunya tidak habis-habis. Ya, itu harus dipelihara loh, Wahyu. Ya, harus dipelihara. Sampai nanti anakku 5 tetap. Ini bukan buatan, kamu tidak usah aminkan. Bukan buatan, ini cuma ngomong biasa. Kalau kamu mau ya boleh saja, anak 5 tidak apa-apa. Kan bagus anak 5. Gitu. Yang ketiga, berikan kepada kami makanan kami pada hari ini yang secukupnya. Ketika kita berdoa, Tuhan akan cukupkan yang kita perlukan. Bahasanya adalah perbekalan kita diberkati. Itu bahasa Mazmur 132. Perbekalan kita akan diberkati. Bakul kita akan diberkati. Kita akan cukup. Jadi sebetulnya yang kita perlukan itu cukup. Memberkati itu tugasnya Tuhan. Anda tidak bisa mengambil alih tugasnya Tuhan. Memberkati tugasnya Tuhan. Tapi rasa cukup itu tanggung jawab kita. Jadi kalau Tuhan sudah memberkati, kita bertanggung jawab memiliki rasa cukup. Rasa cukup itu bukan bagiannya Tuhan, itu adalah bagian kita. Karena ada banyak orang, saudara, punya banyak, diberkati banyak, tapi tidak punya rasa cukup. Makanya dia tidak pernah bahagia. Tapi ada orang yang sederhana, diberkati biasa-biasa saja, tapi dia merasa cukup. Nah, orang yang punya rasa cukup itu, saudaraku sekalian, dia akan bahagia. Orang yang punya takaran rasa cukup, dia bisa hidup limpah. Saya punya gelas, saya isi dengan air. Ketika penuh, itu namanya cukup. Saya isi lagi, tumpah keluar, itu namanya limpah. Anda tidak akan pernah merasa limpah kalau Anda tidak punya takaran rasa cukup. Takaran rasa cukup itu membuat kita puas. Ya, punya istri 1 cukup aja. Makanya orang yang punya istri 4, 5 itu adalah orang yang tidak puas dalam hidup. Saya tidak sedang bicara agama lain, saya bicara tentang kekristenan. Ya, kalau di agama lain kan ada aturannya sendiri. Tapi dalam kekristenan, kalau seorang punya istri 1, pengen nambah lagi, itu tandanya tidak puas. Makanya dia tidak pernah bahagia. Sekalipun ada lagunya, senangnya dalam hati bila beristri 2, itu kan cuma lagunya Dani. Aduh, gawat. Madu 3 judulnya. Madu 3 judulnya. Oh gitu ya. Sampai apa modelnya? Hati sampai rumah nanti ya. Jangan coba-coba Pak Dani. Jangan coba-coba membangunkan harimau. Perbekalan diberkati sehingga kita punya rasa cukup. Berikan kepada kami pada hari ini makanan kami yang jadi tugas berkat itu sudahlah gini, cukup saja. Karena kalau limpah itu dimulai dari rasa cukup itu. Firman Tuhan berkata, taruh pisau di lehermu kalau besar nafsumu. Saya suka kalau lihat orang datang ke pesta itu tidak bisa dibedakan mana orang kaya, mana orang miskin. Tidak bisa dibedakan. Sami mawon. Saya paling sedih kalau suruh doa makan di pesta, betul. Saya doa sungguh-sungguh. Mereka tidak menghadap saya, mereka menghadap sini. Kenapa? Kambing gulai, somai, ini bebek packing, terus apa lagi gitu. Jadi mereka tidak siap untuk berdoa sebetulnya. Begitu saya berkata, amin, bus semua. Cepat ya minta ampun. Percayalah kambing gulai pasti paling cepat selesai. Wah, serbu.
Rasa-rasanya kalau bisa dihabis, ambil semua. Ingat, kalau pesta, berikan pada kami makanan kami yang secukupnya. Memang cukupnya saya dengan cukupnya saudara beda takaran kita, beda. Kalau Bu Marca kan cukupnya dikit aja Bu Marca ya. Wahyu. Secukupnya Bu Marca dikit, secukupnya Frankie beda lah kita kan. Beda. Jadi cukup itu beda-beda. Tapi yang penting puas. Nah, kalau kita berdoa, perbekalan kita diberkati. Yang keempat, kalau kita berdoa, ini dalam konsep doa Bapa kami, maka memungkinkan kita mengasihi dan mengampuni. Ampunilah mereka. Gimana sebenarnya? Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni mereka yang bersalah pada kami. Jadi kita minta Tuhan mengampuni kita. Takarannya apa? Sebagaimana saya mengampuni orang lain. Ketika kita menaikkan doa ini, maka kita akan dimungkinkan untuk bisa mengasihi dan mengampuni. Doa itu memungkinkan kita bisa mengasihi dan mengampuni. Percayalah saudara, kalau Anda tidak berdoa, Anda tidak akan pernah bisa mengampuni orang lain. Tidak bisa. Mengampuni itu bukan hanya susah banget. Tapi kenapa doa menjadikan kita bisa mengampuni? Karena doa akan melepaskan kuasa Tuhan dan menjamah kita. Maka hati yang keras bisa berubah menjadi lembut. Hati yang keras sekali bisa kemudian tiba-tiba lumer, melted begini. Tadinya lihat dia enak sekali. Begitu dia datang pengen muntah. Saking enaknya. Tapi ajaib ketika kita berdoa, lihat dia, itu yang ada adalah belas kasih. Kok bisa? Dia bisa. Karena tangan Tuhan sudah bekerja menjamah kita. Sebelum menjamah orang lain, dia menjamah orang yang berdoa dulu. Jadi kalau Anda ingin mengubah hatimu, tidak ada jalan lain, berdoa. Maka hatimu akan dirubah oleh Tuhan. Yang kelima, kalau kita berdoa, maka kita menang atas pencobaan. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kalau Anda berdoa, Anda akan menang atas pencobaan. Godaan di sekitar kita itu banyak banget, saudara. Godaan di sekitar kita itu banyak banget. Apalagi godaan yang pendeta, banyak banget. Benar. Banyak teman-teman saya yang jatuh gara-gara nge-gym gitu ya. Biasa kan begitu kan kalau nge-gym gitu. Makanya saya berhenti nge-gym. Dulu saudara tahu teman nge-gym saya itu siapa coba? Valdi. Dia di Adira itu ya dia, betul ya? Valdi itu selektif banget loh, dia makannya jaga banget. Hanya yang enak-enak saja yang dia makan. Menjaga makanan dia yang enak-enak yang dia makan. Teman pendeta nge-gym, sering berinteraksi, lama-lama falling in love, jatuh. Tanpa dicobai, jatuh. Apalagi dicobai. Pencobaan itu ada di sekitar kita, banyak. Karena itu kekuatan kita itu hanya doa. Tanpa doa kita ini rapuh, tanpa doa kita ini lemah. Kadang-kadang saya bingung gitu, ada WA yang nyasar ke handphone saya. Serius, WA nyasar ke handphone saya, tiba-tiba ada foto perempuan. Ya kita namanya foto perempuan, ya kita perhatikan. Ya iyalah, kita lihat. Cuman kan tidak kita lihat kemudian siang jadi kenangan malam, enggak begitu. Saya bertanya, siapa dia? Lalu kemudian di bawahnya, itu foto bukan hanya satu, foto satu, kirim lagi. Saya kaget, ini siapa? Saya pikir nyasar. Ternyata di bawahnya tulisannya, maaf bang, loh emang saya abang-abang? Enak aja. Maaf bang, saya perkenalkan diri, nama saya Anu. Saya tinggal di Bali. Lalu saya jawab,
Ngapain lu kirim, kenapa kamu kirim foto ke saya? Jawabannya simpel, siapa tahu nanti abang ke Bali dan membutuhkan saya, kurang ajar. Saya langsung blok. Yang model-model begitu tuh, aduh, sudahlah, pencobaan tuh banyak. Apalagi yang masih muda-muda ganteng-ganteng begini, aduh. Oh Pak, saya sudah tua, entar dulu, banyak juga yang suka yang tua-tua. Ya, menang atas pencobaan. Jadi kalau Anda banyak godaan dan ini, berdoa, berlutut, berdoa, maka engkau tidak akan jatuh dalam pencobaan. Yang keenam, karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal selama-lamanya. Orang yang berdoa akan hidup dalam perlindungan otoritas Tuhan, karena Tuhan yang punya kuasa. Anda dan saya membutuhkan perlindungan Tuhan setiap hari. Jangan kita merasa diri kita kuat sehingga kita tidak butuh perlindungan Tuhan. Saya sama seperti Anda. Kita sebetulnya gampang sekali jatuh. Itu sebabnya kita harus berdoa supaya perlindungan Tuhan turun atas kita. Dan doa Bapa kami ditutup dengan kata amin. Amin itu akhirnya mempercayai Tuhan. Kalau Anda berdoa, iman Anda akan teguh. Orang yang tidak berdoa, imannya runtuh. Tapi orang yang berdoa, imannya akan kuat. Jadi kalau saudara berkata, Pak, iman saya kok cepat goyah, ya berdoa. Doa itulah yang akan membuat tangan Tuhan turun dan kemudian memperkuat kita. Doa merupakan hubungan komunikasi dua arah. Ingat baik-baik ini, doa itu jangan dimonopoli dengan kata-kata kita. Bayangkan kalau suami istri ngobrol gitu, suami ngomong, istri asal ngomong. Kita sama Tuhan juga begitu. Bayangkan kalau kita berdoa, Tuhan begini, Tuhan ngomong gitu. Doa itu ada waktunya berkata-kata, ada waktunya kita berdiam diri, dengar. Makanya sebelum berdoa perlu kita baca firman. Ini suaranya Tuhan. Jadi ketika kita membaca firman, kita yang diam, Tuhan yang bicara. Ketika kita berdoa, kita bicara, Tuhan yang mendengarkan. Itu namanya dua arah. Anda tidak bisa berdoa tanpa baca firman Tuhan. Tidak bisa. Apa yang mau Anda doakan kalau kita tidak membaca firman Tuhan? Biasakan disiplin diri baca firman Tuhan ketika kita berdoa. Ya? Oke. Salah satu untuk cara supaya kita semakin intim dengan Tuhan adalah yang namanya misbah doa. Jadi misbah itu membangun keintiman. Contohnya adalah Nuh. Ketika air bah sudah surut, maka apa yang dilakukan oleh Nuh? Ketika dia keluar dari kapal itu, hal pertama yang dilakukan adalah dia bangun misbah. Kenapa? Karena air bah itu datang karena Tuhan murka. Tuhan murka sehingga dia musnahkan seluruh bumi. Maka ketika dia turun dari kapal itu, pertama yang dibangun adalah misbah. Dia tidak lakukan hal lain. Dia tidak cari rumahnya di mana, aduh posisi dia indah. Yang dia lakukan adalah dia bangun misbah. Cari Tuhan. Martin Luther berkata demikian, semakin aku sibuk, semakin banyak waktu kugunakan untuk berdoa. Cuman kan kalau orang sekarang kan semakin aku sibuk, semakin aku lupa berdoa. Kebalikannya. Misbah itu adalah tempat perjumpaan dengan Tuhan. Nah, misbah itu dibangun setiap saat. Abraham itu membangun misbah setiap saat. Di mana ada kemah, di situ ada misbah. Jadi misbah tidak bisa dipisahkan dengan kemah. Kemah itu bicara tentang kehidupan, misbah itu berbicara hubungan dengan Allah. Maka di mana kehidupan dibangun, disitulah hubungan dengan Allah harus ditegakkan. Itu hidupnya Abraham. Di mana ada kemah, di situ ada misbah. Di mana engkau membangun kehidupan, di situ misbah dibangun. Di mana bisnis dibangun, di situ doa juga harus ditegakkan. Kenapa misbah dibangun setiap saat? Supaya mereka terhindar dari misbah asing. Apa itu misbah asing? Tradisi, ilah lain. Pada waktu itu kan begitu. Bangsa-bangsa di luar umat Allah, ada bangsa-bangsa yang lain. Mereka punya tradisi, mereka punya budaya-budaya duniawi. Ketika mereka membangun misbah, Allah dipanggil, nama Allah dipanggil. Maka hati mereka tertuju di sana. Mereka tidak tergoyahkan oleh tradisi-tradisi asing.
Anda dan saya ketika kita bangun mezbah di hadapan Tuhan, mezbah doa, maka Anda tidak tertarik dengan perkara-perkara duniawi. Beda, saudara akan katakan, kok rasanya roh kita berbeda. Orang yang sering berdoa, tidak suka kumpul sama penggosip-penggosip. Tidak suka pasti. Rohnya beda. Itulah yang saya sebut dengan mezbah asing. Karena kalau gosip itu siapa yang dipuji? Ketika orang gosip, ngomongin orang, menebarkan kebencian, siapa yang dipuji? Iblis. Mezbah yang dibangun, mezbahnya iblis. Maka ketika Anda membangun mezbah Tuhan, Anda tidak akan tertarik dengan mezbah iblis. Karena mezbah itu adalah, ini saya sudah jelaskan, point of contact. Tempat pertemuan dengan Allah. Mezbah itu tempat mempersembahkan korban. Mezbah itu tempat di mana kita mengingat kebaikan Tuhan. Jadi ketika Anda berdoa, hatimu akan dipenuhi dengan kebaikan Tuhan. Maka orang selesai berdoa pasti bersuka cita. Orang selesai berdoa lega. Kenapa? Hatinya dipenuhi, bukan dipenuhi persoalan, tapi dipenuhi oleh kebaikan Tuhan. Itu kan yang saya jelaskan ketika Hana mencurahkan isi hati di hadapan Tuhan. Ya, dia mencurahkan isi hati di hadapan Tuhan. Air ke dalam botol ini dicurahkan, maka kemudian botolnya menjadi kosong. Hatinya Hana yang tadinya penuh dengan beban, ketika dia berdoa dicurahkan. Begitu selesai maka lega. Makanya firman Tuhan katakan dalam kitab 1 Samuel, selesai berdoa, dia berurang, dia mau makan, dia tersenyum, dia bersuka cita. Itu doa yang benar. Nah kalau orang selesai berdoa kemudian tambah susah, berarti dia tidak berdoa. Itu sama dengan begini, dia berdoa, Tuhan aku letakkan bebanku di kakimu. Dia letakkan nih. Kemudian dia berkata amin. Begitu amin, dia ambil lagi bebannya, dia pikul lagi. Itu namanya tidak berdoa, itu namanya orang main-main. Ya, sudah diserahkan nih sama Tuhan persoalannya, lalu setelah itu dia pikirin lagi, dia pikul lagi. Itu bukan berdoa, Pak, Bu, itu namanya main-main. Kalau berdoa itu letakkan bebanmu di kaki Tuhan, maka kau lepaskan itu, biarkan Tuhan yang berurusan, maka hatimu akan lega, kau akan bersuka cita. Maka orang yang berdoa itu mukanya pasti beda. Muka kita ini mendisplay, bukan mendisplay persoalan, tapi mendisplay ucapan syukur, sukacita. Itu saudara, karena berdoa. Saudara, yang ingin saya katakan begini, muka kita ini tidak perlu mendisplay kesusahan, persoalan, masalah, tidak perlu. Karena kita punya tempat untuk mencurahkan itu, yaitu di dalam doa. Maka ketika kita berdoa, kesusahan kita lepaskan. Rasa rindu saya lepaskan di dalam doa. Pertanyaannya adalah begini, Pak, kenapa kadang kok saya sulit berdoa? Nih, perhatikan. Orang sulit berdoa karena pertama, terlalu sibuk dengan urusan hidup kita. Sibuk ini, sibuk ini, sibuk ini. Dia tidak, seolah-olah tidak punya waktu. Padahal waktu itu kita yang ngatur, saudara-saudara. Dengar baik-baik, waktu itu kita yang ngatur, kita yang kelola. Semua kita punya waktu yang sama, 24 jam. Tapi orang yang sibuk, kadang-kadang ada yang mereka punya waktu bisa berdoa, tapi ada yang orang yang tidak terlalu sibuk pun tidak bisa berdoa. Biasanya orang yang tidak bisa berdoa malah orang yang tidak terlalu sibuk, tapi sok menyibukkan diri. Wah, banyak urusan Pak, urusan dipanggil Pak Lurah, panggil Pak RT, panggil polisi, loh emang lu siapa? Panggil salat mati. Kadang-kadang kita merasa terlalu sibuk sehingga tidak ada waktu untuk berdoa. Yang kedua, kenapa orang tidak berdoa? Karena merasa diri kuat, sehingga dia merasa tidak perlu doa. Tidak doa saja saya sudah hebat, ngapain saya berdoa? Yang ketiga, kenapa orang tidak berdoa? Karena berpikir rasional. Yang penting itu bukan doa, kerja. Berusaha. Mereka lupa Anda berusaha, Anda bekerja dan tidak libatkan Tuhan. Tuhan berkata, barang siapa tidak bersama-sama dengan aku, Tuhan berkata, maka aku sedang mencerai beragamnya. Anda bekerja tanpa melibatkan Tuhan, Anda sedang memporak-porandakan hidup Anda. Dan itu libatkan doa. Nah, bagaimana kita harus berdoa? Yang pertama, ketika Anda berdoa, tangan Anda harus suci. Artinya, jangan berdoa sambil berdosa. Berdoa sambil berdosa itu dua hal yang berbeda. Kita berdoa pada Tuhan, bila mengasihi Tuhan, minta tolong sama Tuhan, tapi dosa itu melukai hati Tuhan. Anda tidak akan pernah bisa meraih perkenanan Tuhan pada detik yang sama Anda sedang melukai hatinya Tuhan.
Maka kalau kita berdoa, bereskan hidup kita terlebih dahulu. Yang kedua, bagaimana kita berdoa? Kita harus berdoa tanpa marah dan perselisihan. Yesus berkata, kalau kau mau dirikan misbah, lalu kau ingat saudaramu, hatimu masih tidak beres dengan saudaramu, tinggalkan misbahmu. Bereskan dulu. Kenapa? Oh, Tuhan berkata, percuma engkau bangun misbah, tapi hatimu masih penuh kebencian. Bereskan dulu itu, lalu baru bangun misbahmu, maka aku berkenan, kata Tuhan. Saudara, jadi kalau mau bangun misbah doa, jauhkan diri kita dari perselisihan, pertengkaran, marah. Yang ketiga, bagaimana caranya kita berdoa? Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena Allah menentang orang yang sombong, orang yang congkak. Anda berdoa dalam kesombongan tidak akan pernah menyentuh hatinya Tuhan. Kesombongan itu tidak pernah mempesona Tuhan, tapi kerendahan hati. Ingat dua orang yang berdoa, orang Farisi dan pemungut cukai. Orang Farisi berdoa dalam kecongkakannya, Tuhan tidak berkenan. Pemungut cukai berdoa dengan berkata, Tuhan aku tidak layak. Justru orang semacam ini yang Tuhan berkenan. Bagaimana caranya kita merendahkan diri? Saya pernah sampaikan ini ada tiga sikap merendahkan diri. Yang pertama dalam bahasa Ibrani sapel. Sapel itu artinya berdoa dengan menunduk dan menekuk lutut. Ini bicara tentang sikap tubuh. Bolehkah kita berdoa sambil berdiri? Boleh. Bolehkah kita berdoa sambil tiduran? Ya kalau tidak apa-apa, kalau memang kau sakit. Boleh tidak Pak berdoa sambil duduk? Ya boleh saja. Tetapi tahukah kita bahwa kadang-kala sikap tubuh kita itu akan berpengaruh pada kualitas doa kita. Ada bedanya, Pak Bu. Anda berdoa dengan duduk dengan Anda berdoa dengan berjongkok. Hatimu pasti rasanya beda. Saya disiplin, biasanya selesai doa sore gitu, saya ambil bantal, saya berlutut. Kenapa pakai bantal? Kalau lututnya udah sakit. Itu membantu kita semakin khusyuk. Ya. Berdoa nih, ini. Saya kerinduan saya begini, saya pengen punya gedung gereja yang luas sekali. Sehingga tempat duduknya itu jaraknya agak jauh dikit. Agak mundur sedikit begitu. Kalau begini kan agak sesakan. Supaya apa? Supaya orang datang itu bisa berlutut kayak zaman gereja GPDI zaman dulu gitu. Saya kalau khotbah di GPDI masih suka lihat begitu. Mereka duduk jongkok gitu, berdoa dulu. Saya rindu begitu. Jadi orang masuk ke gereja itu udah, aduh ini jerawat saya susah. Ya mau ibadah ngomongin jerawat, saudara-saudara. Tapi begitu masuk itu, hatinya udah siap, dia berlutut dulu. Baru setelah itu kemudian kita penyembah. Wow. Jadi sikap tubuh itu mempengaruhi sikap hati. Karena itu ya cobalah ya, jangan berdoa dengan sikap tubuh sembarangan sekalipun. Orang berkata, sikap tubuh tidak mempengaruhi kualitas doa. Betul, tetapi bisa menolong kita. Anda berdoa dengan mengangkat tangan, itu rasanya beda. Ketika engkau mengangkat tangan, rasanya ada penyerahan total kepada Tuhan. Kalau saudara ke penabur, sekolah penabur itu, ke sana sedikit, itu ada ruko-ruko. Nah kalau pagi, itu di depan ruko-ruko itu ada penjual nasi uduk. Ibu-ibu, jadi sudah dibungkusin begitu. Kalau tidak percaya lihat ya, jaga di situ dari pagi sampai dia buka. Apa yang akan dilakukan? Saudara akan lihat ketika dia akan jualan, dia berdoa. Berdoa dia main-main, angkat tangan. Di pinggir jalan itu, dia mengangkat tangan. Saya perhatikan, dia mengangkat tangan. Selesai mengangkat tangan, melepaskan berkat atas makanan itu. Makanya belilah di sana karena itu makanan sudah diberkati. Tapi bagus, ketika dia mengangkat tangan itu ada penyerahan. Sapel. Yang kedua adalah anak. Ini adalah merendahkan diri dengan cara apa? Berpuasa. Jadi ketika kita berdoa dan kita tambahkan berpuasa dalam doa, hasilnya luar biasa. Itu menolong kita. Puasa itu bukan sekedar nahan makan dan minum, bukan. Bukan sekedar nahan makan dan minum. Nahan makan dan minum itu gampang. Tapi ketika kita tidak makan dan tidak minum, hati kita mesti tertuju pada Tuhan. Anda tidak makan, tidak minum, tapi main game 3 jam, 4 jam, ya percuma saja. Tidak akan berpengaruh apa-apa. Perkuat imanmu, perkuat rohani. Beribadah. Jadi anak itu merendahkan diri dengan berdoa dan berpuasa. Kemudian yang ketiga, merendahkan diri melalui apa? Hati hancur.
hati yang remuk, bertobat. Maka jangan heran kalau ada orang berdoa sampai mencucurkan air mata karena hancurnya hati. Nah, yang model kayak gini sudah agak jarang. Ya, agak jarang. Tapi masih ada, saya masih melihat bagaimana orang-orang yang berdoa dengan mencucurkan air mata, hatinya hancur. Itulah yang namanya merendahkan hati di depan Tuhan. Yang keempat, bagaimana caranya kita berdoa? Berdoalah dengan keyakinan iman. Markus 11 ayat 24, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi berdoa dan percaya kita telah menerima. Jadi kalau kita berdoa, kita tidak boleh ragu-ragu, karena kalau ragu-ragu berarti kita membatalkan doa kita. Misalkan kita berdoa, Tuhan, aku percaya Engkau mencukupkan kebutuhanku. Amin. Begitu amin. Utang siapa ya? Nah, begitu saudara selesai berdoa lalu mikir utang siapa, engkau membatalkan doamu. Begitu engkau berdoa selesai berdoa lalu mikir, aduh nanti gimana? Engkau khawatirmu membatalkan doamu. Jadi masih berdoa dengan yakin, dengan iman. Yang kelima, berdoalah sesuai dengan kehendak Allah. Kehendak Allah yang mana? Saudara, orang yang berdoa dengan sesuai dengan kehendak Allah itu adalah sesuai dengan firman Tuhan. Itu sebabnya tadi saya katakan, kalau berdoa baca firman, ngerti firman, baru mau berdoa. Doa yang powerful adalah doa yang didasarkan pada firman Tuhan. Karena ini janji Tuhan. Tuhan memberikan janji kepada kita. Alkitab ini janji Tuhan. Kenapa kita berdoa? Karena kita percaya janji Tuhan. Kenapa kita berdoa? Karena Allah yang berjanji adalah Allah yang mampu untuk menggenapi janjinya. Karena itu doa yang didasarkan firman itu dalam tanda kutip membuat Tuhan tidak bisa mengelak. Karena Tuhan tidak mungkin tidak menggenapi janjinya. Kenapa kita berdoa, Tuhan berkati aku? Karena aku percaya Allahku akan mencukupkan segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Yesus Kristus. Kita percaya janjinya, tapi hidup kita mesti benar dulu. Gitu, saudara. Nah, orang yang berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan, dia akan berdoa untuk hal-hal yang baik. Dia tidak akan berdoa demikian, Tuhan aku berdoa untuk tetanggaku, mudah-mudahan dia ditabrak bajai saja Tuhan. Itu bukan doa sesuai kehendak Tuhan. Nggak boleh loh, sejahat apapun tetangga kita, nggak boleh kita sumpahin ditabrak bajai. Engkau berdoa begitu, jangan-jangan engkau yang ditabrak bajai nanti. Berdoa itu untuk kebaikan. Tetanggaku jahat Tuhan, aku berdoa Tuhan menjamah dia, supaya dia jadi pendeta. Nah, itu baru doa top. Ya. Yang keenam, berdoa dalam kesehatian. Jadi kalau berdoa itu mesti sehati. Jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, maka permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Jadi kalau Anda berdoa mesti sepakat. Sepakat itu melibatkan dua orang atau lebih. Suami istri bergandengan tangan berdoa. Pak, saya tidak ada suami, anak bersepakat berdoa dengan anak. Anak-anak sudah pergi, pembantu ya. Saya ini tinggal seorang diri, ajak Pak RT berdoa bersama. Yang minimal kan di gereja Anda bisa berdoa bersama, sepakat. Ya. Contoh itu Pak Daniel Bu Hartati, tiap hari doanya gandengan tangan melulu. Ini contoh, bukan kenyataan. Daniel sama Bu Hartati gandengan tangan terus apa ya? Hampir. Kalau jalan-jalan suka digandeng. Jarang jalan-jalan, Pak. Oh, jalan-jalan. Iya. Iya, jalan-jalan. Ya, paham saya. Naik motor, naik mobil terus jalan-jalan. Jalan. Ke mall? Ke mall sering. Sering. Sering lewat. Tapi kan pernah jalan-jalan ke motor. Ion ya. Ayo. Ion. Sebentar tadi ini saya tanya, Ibu kalau jalan-jalan ke mall digandeng nggak sama Pak Daniel? Hah? Digandeng juga? Ditinggal, Pak. Pak Daniel tinggal tadi. Saya ditinggal, Pak. Oh. Pak Daniel berdoa, Tuhan ampunilah dia karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Oh, saya pikir digandeng terus. Kalau digandeng terus itu berarti mesti tanya, Pak, apa maksudnya kamu gandeng saya terus? Digandeng itu bisa dua macam, bisa karena Pak Daniel cinta sama Bu Hartati, yang kedua bisa karena supaya tidak belanja ke sana kemari. Terus
semua itu sepakat, something happens. Artinya apa Pak Daniel? Pak Daniel jawabnya harus. Gak jelas. Ya, sesuatu terjadi. Sepakat. Lalu kemudian, bagaimana caranya kita berdoa? Berdoalah dengan sungguh-sungguh. Yakobus 5 ayat 17-18, Elia itu manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah sungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun dan hujan tidak turun. Dia berdoa lagi supaya hujan turun, hujan tidak turun. Jadi Elia itu bukan orang hebat. Alkitab berkata Elia itu manusia biasa sama seperti saudara dan saya. Kalau Elia doanya bisa menghasilkan mujizat, saya percaya doa kita pun bisa menghasilkan mujizat kalau dengan sungguh-sungguh. Nah, ini adalah 7 cara kita berdoa. Nah, saya tutup kemudian dengan ini pernah saya katakan beberapa waktu yang lalu, yaitu dampak membangun misbah. Kalau Anda membangun misbah doa, Anda terhindar dari murka Allah. Kenapa? Karena ketika kau membangun misbah doa, maka hatimu akan terkondisikan untuk hidup benar. Tidak berani melukai Tuhan, maka kau terhindar dari murka. Yang kedua, Anda terhindar dari hal-hal dunia. Perbanyak berdoa, maka dunia tidak akan lagi menarik hatimu. Perbanyak berdoa, maka dosa tidak akan menarik hatimu. Orang yang berdoa terhindar dari pencobaan. Yesus berkata, berjaga-jagalah. Roh memang penurut, tetapi daging itu lemah. Ketika kita berdoa, roh kita yang diperkuat, maka kita akan nurut sama Tuhan. Kalau Anda berdoa, Anda akan menang atas spiritual war, peperangan rohani. Tiap hari kita ini masuk dalam peperangan rohani. Iblis mengincar kita, mulai dari Anda bangun sampai keluar. Itu iblis mengincar Anda. Bayangkan, iblis mengincar untuk menghancurkan kita. Tapi kalau kita berdoa, proteksi Allah turun atas kita. Jangan pernah lepaskan anak-anak kita keluar rumah, keluar sekolah tanpa kita berdoa untuk mereka. Berikan proteksi untuk mereka. Jangan pernah lepaskan suamimu keluar dari rumah tanpa doa. Suami kita bekerja, kita berdoa. Jangan suami berdoa, kita ngajar kemana ke tempat tanpa kita berdoa. Istri mau kemana, doakan. Supaya perlindungan Allah turun atas keluarga. Dan ketika kita berdoa, ini hal yang terakhir, kita akan hidup dalam berkat ilahi. Penyediaan-penyediaan supranatural yang tak pernah terpikirkan. Itu yang dikatakan, apa yang tidak pernah kau pikirkan, tidak pernah kau lihat, tidak pernah muncul dalam hati, disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Engkau akan hidup dalam penyediaan supranatural. Ada perkara-perkara ajaib yang tidak masuk di akal kita, tapi Tuhan bisa kerjakan. Nah, betapa hebatnya doa. Karena itu ini slide yang terakhir. Ayo kita berdoa. Saudara, tahukah kita, doa itu bukan hanya sekedar, doa tidak akan menjadi sebuah doa ketika hanya dibicarakan. Doa bukanlah doa kalau hanya sekedar diseminarkan. Doa bukanlah sebuah doa kalau hanya sekedar didiskusikan. Tapi doa akan menjadi sebuah doa ketika betul-betul didoakan. Mari kita pamit. Mari tunduk kepala kita berdoa. Kami menyadari dan belajar jujur dan terbuka siapa diri kami di hadapan-Mu, Tuhan. Kami tidak bisa bersembunyi di balik gelar. Kami tidak bisa bersembunyi di balik prestasi. Kami tidak bisa bersembunyi di balik kekayaan. Kami tidak bisa bersembunyi di balik kehebatan kami. Karena sesungguhnya semua prestasi dan kehebatan kami tidak bisa menutupi siapa identitas kami sesungguhnya ketika kami berhadapan dengan Tuhan. Maka pagi hari ini Tuhan, kami mau jujur terbuka di hadapan Tuhan. Ubahkan kami Tuhan. Kuatan dari surga memenuhi kami. Sehingga kami bisa hidup memenuhi keinginan Tuhan. Kemauan Tuhan. Selaras dengan apa yang Tuhan rindukan. Kami jujur terbuka di hadapan Engkau. Dan Roh Kudus, silahkan Engkau bekerja dengan leluasa bagi setiap kami. Hamba berdoa bagi setiap umat-Mu yang beribadah pagi hari ini. Tuhan melawat kami satu persatu Tuhan. Tuhan membongkar kami, tetapi sekaligus Tuhan
memulihkan kami. Tuhan merestorasi kami, sehingga kami layak menjadi rekan, menjadi sekutu perjanjian Tuhan untuk melaksanakan rencana-rencana Tuhan yang hebat bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus bagi seluruh jemaat-Mu yang beribadah di Gereja Kasih Kristus Indonesia SLCC, baik yang ada di Jakarta maupun yang ada di cabang-cabang, dan juga rekan-rekan kami yang lain, saudara-saudara kami yang lain yang ikut beribadah bersama-sama dengan kami. Kami percaya tidak ada satupun dari kami yang terlewati dari kasih dan jamahan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur. Roh Kudus lanjutkan karya ini dalam hati setiap kami. Terpujilah nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita semua bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan, dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari angkat kedua tanganmu, dan sekarang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah kita beribadah kepada Tuhan, menyenangkan hatinya dengan menyembah Dia, mendengarkan firman-Nya, membawa persembahan kepadanya. Sekarang kembalilah engkau ke tengah-tengah keluargamu, kembalilah engkau ke pekerjaanmu masing-masing dengan membawa berkat damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, berkat cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai hidup kita semua mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Terimalah segala berkat yang terbaik ini dengan bersama-sama kita katakan amin. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Beri kemuliaan sekali lagi buat Tuhan. Tuhan Yesus hebat dan luar biasa. Amin. Ibadah sudah selesai. Selamat hari Minggu. Jemaat Tuhan juga diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.